Indonesia adalah negeri yang kaya raya di sabuk khatulistiwa. Keanekaragaman fauna, flora, serta sumber daya alam senantiasa menarik mata dunia sejak lama. Indonesia juga terkenal dengan beragam budaya, suku bangsa, dan juga agama. Pembangunan demi pembangunan dilaksanakan selain untuk mengisi kemerdekaan, juga untuk menjadikan negeri ini sejajar dengan negeri-negeri maju di dunia. Kesemua itu membutuhkan satu prasyarat utama, yaitu keamanan dalam negeri yang stabil dan pertahanan negara yang kuat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menjadi garda terdepan dalam memelihara keamanan dalam negeri, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum. Seiring berkembangnya peradaban dan zaman, Polri terus mereformasi dan memperbaiki diri untuk memberikan yang terbaik bagi negara dan masyarakat. Polri melaksanakan perannya dengan strategi deteksi, preemptif, preventif, dan penegakan hukum serta pengelolaan media. Dalam menjalankan strategi preemptif, Polri mengedepankan fungsi teknis kepolisian, pembinaan masyarakat atau Binmas. Secara sederhana, strategi preemptif kepolisian adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri untuk meniadakan niat jahat setiap orang. Memasuki mindset setiap warga negara agar senantiasa berbuat baik dan patuh aturan sebelum dimasuki oleh niat dan ajakan yang bertentangan. Binmas Polri memiliki tugas membina masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum sehingga tumbuh kepatuhan masyarakat terhadap segala peraturan dan perundang-undangan. Kemudian menjadikan masyarakat yang patuh dan taat hukum sebagai mitra dengan senantiasa meningkatkan partisipasinya dalam upaya-upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas. Secara kelembagaan pada tingkat Mabes Polri terdapat Korps Pembinaan Masyarakat atau Korbinmas yang dipimpin oleh seorang Kakorbinmas berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Kakorbinmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam dan dibantu oleh 2 direktur berpangkat Brigadir Jenderal yang memimpin direktorat, yaitu Direktorat Pembinaan Ketertiban Masyarakat atau Ditbintipmas dan Direktorat Pembinaan Potensi Masyarakat atau Ditbinpotmas. Masing-masing direktorat memiliki sejumlah subdirektorat yang membidangi tugas khusus masing-masing. Subdit Babin Kamtibmas membidangi urusan Babin Kamtibmas. Subdit Bintipsos membidangi urusan pemuda, anak-anak, dan wanita atau Penakta, masalah sosial kemasyarakatan, bencana, serta urusan penertiban kelompok-kelompok radikal, intoleran, serta anti-Pancasila. Subdit Binpolmas membidangi urusan perpolisian masyarakat, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat atau FKPM, problem solving, serta membina organisasi sosial kemasyarakatan dan komunitas-komunitas masyarakat. Ketiga subdit itu berada di bawah Direktorat Bintipmas. Sedangkan Direktorat Binpotmas membawahi Subdit Kamsa yang membidangi tugas membina bentuk-bentuk pengamanan swakarsa atau PAM swakarsa dan jasa pengamanan. Subdit Bin Anepolsus membidangi urusan pembinaan dan evaluasi bentuk-bentuk kepolisian khusus, serta Subdit Komsatpam Polsus yang membina dan mengelola registrasi serta evaluasi kompetensi dari para satpam dan polisi khusus. Di kewilayahan, Binmas terlembagakan pada Direktorat Binmas pada tingkat Polda, Satbinmas pada tingkat Polres, serta Unit Binmas pada tingkat Polsek. Pada tingkat Polda, Direktorat Binmas yang dipimpin oleh Dirbinmas berpangkat Kombespol, dibantu oleh seorang Wadir Binmas berpangkat AKBP, Kabag Bin Opsnal berpangkat AKBP, serta keempat Kasubdit masing-masing berpangkat AKBP. Dirbinmas dibantu juga oleh seorang Kasubag Renmin berpangkat Kompol.
Babin Opsnal bertugas melaksanakan pembinaan dan menjadi koordinator kegiatan-kegiatan operasional dari para subdit. Babin Opsnal juga bertugas membina dan melaksanakan kegiatan operasi kepolisian yang dilakukan Binmas, yaitu operasi bina waspada dengan sasaran radikalisme, terorisme, dan gangguan lainnya yang membahayakan keamanan negara. Operasi Bina Kusuma dengan sasaran melindungi para remaja, pemuda, dan semua yang dianggap sebagai aset dan generasi penerus bangsa dari berbagai ancaman perilaku dan pengaruh yang bertentangan dengan hukum. Serta operasi Bina Karuna dengan sasaran masyarakat yang terkena dampak bencana alam, musibah, wabah, serta gangguan lainnya yang berasal dari alam agar kembali pulih secara psikis dan fisik. Subdit-subdit Opsnal yang ada di Direktorat Binmas Polda merupakan kepanjangan tangan dari subdit-subdit pada tingkat Mabes yang telah dijelaskan sebelumnya. Begitupun pada tingkat Polres, Sat Binmas yang dipimpin oleh seorang yang berpangkat Ibtu, AKP, Kompol, hingga AKBP. Sebagai seorang Kasat Binmas adalah kepanjangan tangan dari Direktorat Binmas pada tingkat Polda dan secara tidak langsung dari Kakor Binmas di tingkat Mabes Polri. Kasat Binmas Polres dibantu oleh beberapa kanit yang memimpin unit-unit yang sejalur dengan subdit-subdit pada tingkat Polda dan Mabes Polri. Sat Binmas Polres membawahi unit Bin Tipmas, unit Bin Polmas, serta unit Bin Kamsa. Di tingkat Polsek, Binmas diemban secara struktural oleh seorang Kanit Binmas Polsek. Adapun Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipmas sejatinya adalah anggota Polri yang bertugas membina masyarakat pada suatu desa, kelurahan, daerah geografis administratif lainnya, setingkat itu atau di bawahnya seperti RW. Babin Kamtipmas dalam menjalankan tugasnya sebagai Duta Polri. Pengemban fungsi Binmas dan kepanjangan tangan dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek di tingkat desa, kelurahan memiliki tugas-tugas harian sebagai berikut. Melaksanakan kunjungan ke rumah-rumah warga masyarakat atau door-to-door system. Melaksanakan deteksi dini, memberikan problem solving, mengawasi dan mengamankan setiap kegiatan masyarakat, membina siskamling, memberikan pertolongan kepolisian, memberikan pelayanan kepolisian terbatas, serta tugas-tugas lain dalam rangka Harkam Tipmas. Sebagai fungsi yang mengedepankan pola kegiatan pembinaan, edukasi, sosialisasi, kampanye, penertiban, rehabilitasi, dan kurasi, personil-personil Binmas dituntut untuk memiliki kemampuan diantaranya inter- dan intrapersonal skill, public speaking, komunikasi multimedia dan dunia cyber, pemahaman multi undang-undang, pengetahuan kepramukaan, seni budaya, agama, keterampilan kebencanaan, Binmas pionir, analisis permasalahan sosial, deteksi dini, serta berbagai life skill kekinian. Untuk mendukung tugas di lapangan, Binmas didukung dengan perlengkapan berupa mobil penerangan, penyuluhan keliling, motor Babin Kamtipmas, serta alat-alat komunikasi serta megapon, gigapon, wireless, mic, speaker PH, dan sebagainya. Secara umum, kegiatan-kegiatan Binmas di lapangan dapat berupa penyuluhan, pencerahan, kampanye, pembinaan siskamling, pembinaan FKPM dan BKPM, Binmas Pionir, pembinaan Saka Bayangkara, pembinaan patroli sekolah, pembinaan polisi cilik, pembinaan mahasiswa Bayangkara, Binmas Noken di Papua, pembinaan kampung tangguh, Binmas Cyber, Binmas On Air, diskusi, seminar, tatap muka, patroli dialogis, problem solving, pembinaan ketahanan pangan, pembinaan kebangsaan dan demokrasi, pembinaan organisasi masyarakat dan komunitas, forum lintas agama, forum lintas ormas, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial,
kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan kreatif kekinian, membantu pembangunan desa, serta sejumlah kegiatan lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu Polri menciptakan dan memelihara Kamtibmas. Di zaman industri 4.0 dan peradaban 5.0 ini, Binmas Polri terus meningkatkan kompetensi dan melaksanakan reformasi guna menjadi salah satu fungsi teknis kepolisian yang dapat diandalkan dan terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas preemptif dengan sasaran tidak hanya masyarakat konvensional, namun juga warganet pada dunia maya. Masyarakat sadar dan patuh hukum serta memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam upaya-upaya menciptakan dan memelihara Kamtibmas adalah tujuan dari seluruh kegiatan preemptif yang dilaksanakan oleh fungsi Binmas Polri